Tuhan semuanya. Shalom. Shalom. Mari dengan hati bersyukur pada pagi hari ini kita kembali datang dalam rumah Tuhan. Kita bawa hati kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita bagi Tuhan. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik buat kami. Sungguh Kau selalu baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur buat hari ini, buat pagi ini. Satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh datang di dalam tempat kediaman, di dalam rumah-Mu, membawa hati kami, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan, bersorak-sorai karena kebaikan dan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hari yang indah Tuhan berikan buat kami. Kami berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan beri. Kami berterima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri. Kami berterima kasih untuk nafas yang masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, selalu baik. Pagi ini kami sampaikan pujian kami kepada-Mu. Bila Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan, memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Bahkan sukacita Tuhan melimpah dalam hati kami dan melimpah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kami hadapi saat ini, apapun yang harus kami lewati, yang harus kami lalui, kami percaya kami tidak pernah sendiri Tuhan. Ada Engkau yang selalu beserta kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu memegang tangan kami. Karena Engkau lah pengharapan kami, Engkau lah sumber pertolongan kami, Engkau lah segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau tanggalkan masalah kami. Kami mau mengangkat hati dan pujian kami, mengangkat tangan kami, meninggikan Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dan memuaskan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kalau masa kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri sukacita kami, satukan hati kami. Kami mau ikat patah hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilang kuasa-Mu Tuhan yang menguasai ruangan ini dan menguasai setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Mari Tuhan menyertai setiap mereka. Mereka boleh sampai tempat ini dengan selamat untuk bersama-sama kami meninggikan Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat hati kami angkat pujian kami bagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua
kami meninggikan Engkau, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sama doa kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup yang mengharapkan.
Engkaulah segalanya bagi kami. Karena Engkaulah yang menyelamatkan kami lewat karya penebusan di atas kayu salib, sehingga kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami sampaikan pujian sorak-sorai kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya untuk kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Biarlah dengan hati yang haus dan rindu akan firman Tuhan, kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan sang Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara. Shalom ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan adalah tentang penyangkalan diri. Sekali lagi, penyangkalan diri. Satu topik atau satu tema yang biasanya tidak begitu disukai oleh umat Tuhan. Ya, umat Tuhan biasanya hanya suka tentang berkat, tentang mujizat, tentang pertolongan. Nah, itu biasanya umat-umat Tuhan lebih suka, lebih gemar kalau dengar firman Tuhan tentang berkat, tentang pertolongan, tentang mujizat. Tetapi tidak banyak umat Tuhan ya yang suka dengar firman Tuhan tentang penyangkalan diri. Tapi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, ayo kita belajar. Karena ternyata puncak kekristenan, sekali lagi, puncak kekristenan itu adalah penyangkalan diri. Ya, jadi puncak kekristenan itu bukan mujizat, puncak kekristenan itu bukan pertolongan Tuhan, tapi puncak kekristenan itu justru adalah penyangkalan diri. Nah, karena itu, ayo kita akan belajar bersama-sama. Kita buka Alkitab dari Injil Lukas pasal yang ke-9 di ayat yang ke-23. Lukas pada pasal yang ke-9 di ayat yang ke-23. Saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat membuka dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan membuka Alkitab saja ya. Aplikasi-aplikasi yang lain ditutup ya supaya tidak mengganggu ya. Beberapa puluh menit ke depan kita bisa konsentrasi untuk menerima kebenaran firman Tuhan, menerima pesan Tuhan. Lukas pasal 9 di ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Ya. Ini merupakan statement, ucapan, pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan para murid ya, tapi Tuhan sendiri yang menyampaikan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata. Ketika Tuhan ada di muka bumi, Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya pesan yang sangat penting. Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, sekarang kita akan belajar. Dari ayat ini ada 3 hal yang kita akan belajar bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, kalimat tanya, mengapa harus menyangkal diri? Ya, sekali lagi, mengapa harus menyangkal diri?
Ini kalimat tanya sebenarnya yang pertama yang kita akan belajar. Kan lebih enak kalau tidak menyangkal diri. Lebih enak kalau memuaskan keinginan diri. Lebih enak kalau mewujudkan keinginan diri. Lebih enak kalau mengikuti, bahkan selalu mengikuti keinginan diri sendiri. Itu kan lebih enak. Tetapi justru dikatakan menyangkal diri. Pertanyaan, mengapa harus menyangkal diri? Ini yang pertama. Jawabannya, karena menyangkal diri merupakan syarat, sekali lagi merupakan syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, mengapa harus menyangkal diri? Karena ternyata menyangkal diri merupakan syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau bicara tentang syarat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Ya. Mutlak, wajib harus dipenuhi supaya kita boleh mengalami, kita boleh masuk ke dalam apa yang dikatakan itu. Saya mengambil contoh. Kalau suatu ketika dibuat satu undian berhadiah, gitu ya, promo undian berhadiah, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan undian berhadiah berupa kupon, ya, di mana setiap pembelian kelipatan 100.000 itu mendapatkan satu kupon. Ya. Kalau membeli 100.000 dapat satu kupon, 200.000 dapat 2 kupon, 300.000 dapat 3 kupon. Nah, ini merupakan syarat. Kalau seseorang hanya membeli 50.000, tidak dapat kuponnya, meskipun sudah membeli. Tetapi ketika seseorang membeli 100.000, baru dia dapat satu kupon. Karena syaratnya adalah pembelian 100.000 ataupun kelipatannya akan mendapatkan kupon. Minimum 100.000. Kalau 200.000, 2 kupon, dan demikian selanjutnya. Kalau syarat tidak dipenuhi, tidak bisa mendapatkan kupon undian berhadiah. Tidak bisa. Karena Pak, ada syaratnya, ada ketentuan yang berlaku, yang harus dipenuhi. Nah, menyangkal diri merupakan syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Kalau ada seorang umat Tuhan berkata, saya tidak mau menyangkal diri, saya tidak bersedia menyangkal diri, saya menolak untuk menyangkal diri, maka boleh saya pastikan, sesuai firman Tuhan ya, orang itu tidak bisa mengikut Tuhan Yesus. Meskipun mungkin sudah jadi orang Kristen, KTP-nya sudah Kristen, bahkan mungkin sudah juga pergi ke gereja, sudah juga ada di komunitas anak-anak Tuhan, tetapi dia berkata, saya nggak mau menyangkal diri, saya tidak bersedia menyangkal diri, nggak enak, sulit, susah, sorrow katanya gitu ya, berat, menderita, ngapain menyangkal diri? Saya cuma mau masuk ke gereja, saya cuma mau ada di kumpulan anak-anak Tuhan, tapi saya tidak mau, saya tidak bersedia menyangkal. Maka umat Tuhan yang seperti ini dipastikan dia tidak akan bisa mengikut Tuhan Yesus. Karena syarat mengikut Tuhan Yesus adalah menyangkal diri. Dikatakan setiap orang, di Lukas 9 tadi yang kita baca, setiap orang yang mau mengikut aku. Ada kata setiap orang. Setiap orang itu berarti bicara tentang tidak ada perkecualian, tidak ada kekhususan. Oh, kalau orang ini tidak harus, kalau orang itu tidak wajib, tidak ada tidak ada kekhususan. Kalau lampu merah mungkin ada kekhususan. Pengguna jalan, ya, itu kalau ada lampu merah harus berhenti. Tapi kondisi tertentu ada perkecualian, ada kekhususan. Misalkan ambulans lewat,
Waktu ambulans lewat, itu lampu merah diterabas. Betul ya? Iya, karena ada kekhususan. Entah ambulans membawa orang sakit, entah ambulans membawa jenazah. Nah, jadi karena itu biasanya kalau iring-iringan jenazah ya dikawal oleh polisi ya atau patroli khusus gitu ya, patwal. Nah, itu biasanya kalau lampu merah tetap jalan. Nah, orang-orang yang di belakang menyalakan hasar, lampu rating yang kanan kiri berjalan bersama-sama itu ya, nyala bersama-sama. Hasar itu dinyalakan, ikuti di belakang, lampu merah tetap jalan. Nah, biasanya ada yang nakalan. Yang nakalan apa? Bukan rombongan dari pengantar jenazah, tapi karena ingin cepat, hasarnya ikut dinyalakan di belakang, ikut ngintil. Ini tidak benar ya. Jangan sampai ada anak buah seperti itu tidak benar. Berarti saudara ngaluk ya, ikut ngantar jenazah itu. Padahal kan tidak ngantar jenazah. Ya, tapi jangan-jangan ada keluarga kita yang bakal meninggal. Ada teman atau rekan dekat kita yang akan meninggal. Karena kalau itu bukan bagian dari keluarga, bukan bagian dari teman kita yang kita kenal, tapi kok ikut nyalakan hasad ini di belakang supaya dapat perkecualian, supaya dapat kekhususan. Jangan, ya jangan. Ya. Nah, ini khusus. Tapi kalau pengguna jalan biasa, tidak boleh. Tapi ada orang-orang tertentu pengguna jalan biasa, lampu merah diterabas. Ada ya. Nah, mungkin karena dia terburu-buru, ya. Mungkin karena faktor-faktor tertentu diterabas. Tapi ya bisa jadi akhirnya kena tilang, kena sanksi. Ya. Oke, nah kita kembali. Jadi setiap orang berarti tidak ada perkecualian, tidak ada kekhususan, berlaku untuk semua orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Dikatakan harus menyangkal. Ini keharusan, tidak bisa ditawar. Tanggung jawab menyangkal diri adalah pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, tanggung jawab menyangkal diri adalah pribadi lepas pribadi. Jadi saudara jangan iri ya kalau ada anak Tuhan lain lupa. Anak Tuhan itu tidak mau menyangkal diri. Ya kalau gitu saya tidak ikut menyangkal diri sudah. Oh, anak Tuhan itu tidak mau menyangkal diri, pelayan Tuhan itu tidak mau menyangkal diri. Ya kalau gitu saya ikut dengan dia. Keliru. Tanggung jawab menyangkal diri adalah pribadi lepas pribadi. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Jadi karena itu jangan ikut-ikutan. Jangan. Oh, karena mungkin banyak yang tidak mau menyangkal diri, saya juga tidak mau menyangkal diri. Mayoritas tidak mau menyangkal diri, saya juga tidak mau menyangkal diri. Karena ikut mayoritas, ikut suara terbanyak. Jangan. Tanggung jawab menyangkal diri itu adalah pribadi lepas pribadi. Bahkan suami istri pun tidak bisa nurut, tidak bisa. Mama, kamu yang menyangkal diri. Aku sebagai suami nurut sama kamu. Kamu yang menyangkal diri, aku tidak mau menyangkal diri. Atau sebaliknya, si istri berkata, Papa, Koko atau Yang, dipanggil gitu ya. Kamu yang menyangkal diri. Aku tidak mau menyangkal diri. Kan aku suamimu, aku istrimu, aku nurut saja sama kamu. Kalau naik sepeda motor bisa nurut, naik mobil bisa nurut. Tapi kalau ke surga berurusan dengan Tuhan, tidak bisa nurut, tidak bisa. Tidak ada istilah surga nurut, neraka katut, tidak ada dalam kekristenan. Mengapa? Karena setiap orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya dikatakan waktu Tuhan datang nanti menjemput umatnya, ada dua orang tidur bersama di tempat tidur. Dua orang tidur bersama di tempat tidur ini biasanya bicara suami istri. Biasanya ya, umumnya kan begitu ya, suami istri kan tidur ya harus bersama. Tapi unik ya, ini kadang-kadang ada orang yang sudah makin lanjut usia, sudah kalau tidur gak usah bareng-bareng, sendiri-sendiri ya, bisa ranjang, bisa kamar, lama-lama bisa rumah. Wah, ini tidak benar. Nah, ini harusnya suami istri tetap harus bersama.
hidup bersama. Sampai kapan? Sampai mau memisahkan. Ya, nah ini suami istri hidup bersama. Tapi waktu Tuhan datang, kalau yang satu siap ketemu Tuhan, yang satu tidak siap, dikatakan yang satu terangkat ketemu Tuhan, yang satu ketinggalan. Yang satu keangkat karena sungguh-sungguh, karena mau menyangkal diri. Yang satu tidak terangkat, ketinggalan. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh, tidak mau menyangkal diri. Padahal tidurnya bersama. Nah ini bicara bahwa tanggung jawab kepada Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Jadi jangan sampai ya kita berpikir bisa ikut, bisa nurut, bisa katut, tidak ada. Sendiri-sendiri. Ya, oke. Jadi yang pertama, mengapa harus menyangkal diri? Karena ternyata menyangkal diri merupakan syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Kalau mau kita jadi pengikut Tuhan, mau jadi umat Tuhan yang percaya dan mengikuti Tuhan, maka harus mau belajar menyangkal diri. Karena ini adalah syaratnya. Dan setiap orang tanpa terkecuali punya tanggung jawab tentang hal ini. Yang kedua sekarang, kita masuk yang kedua. Setelah kita tahu mengapa harus menyangkal diri, karena itu adalah syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua sekarang, apa arti menyangkal diri? Apa arti menyangkal diri? Ya, ini kalimatnya. Apa artinya menyangkal diri? Ya. Penyangkalan diri atau menyangkal diri, ya, itu berhubungan dengan penguasaan diri. Sekali lagi ya, penyangkalan diri itu berhubungan dengan penguasaan diri. Kalau kita lihat ya, penguasaan diri itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu diawali dengan kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini mempunyai hubungan yang erat dengan penyangkalan diri. Penguasaan diri adalah awal dari penyangkalan diri. Seseorang tidak akan bisa menyangkal dirinya kalau dia tidak bisa menguasai diri. Saya ulang saudara ya. Penguasaan diri merupakan awal dari penyangkalan diri. Seseorang tidak akan bisa menyangkal diri kalau dia tidak bisa menguasai diri. Apa Pak bedanya penguasaan diri dan penyangkalan diri? Penguasaan diri itu biasanya ditunjukkan dengan kemampuan seseorang berkata cukup, enough, cukup. Mampu menguasai diri dari makanan yang berlebihan. Waktu mulai makan sesuatu, ya, mulai terasa wah ini sudah berlebihan, ini sudah terlalu banyak, langsung berkata kepada diri sendiri, cukup, stop, berhenti, cukup, enough, ya. Menguasai diri dalam soal makan. Ada yang lain lagi, menguasai diri dalam soal pandangan mata. Ada kalanya kita berkata cukup kepada pandangan atau mata kita. Mungkin ya kalau para pria biasanya melihat wanita yang cantik, waduh, gitu ya. Katanya mengagumi ciptaan Tuhan Pak. Ya memang wanita ciptaan Tuhan, pria juga ciptaan Tuhan. Ya, tapi ada saatnya berkata cukup, tidak boleh dipandangi terus, dilihat terus. Cukup yang dilihat itu istrinya saja. Kalau sudah punya istri, ya kalau belum punya istri ya beda cerita, beda perkara. Tapi kalau sudah punya istri yang dilihat istrinya saja. Karena seharusnya yang paling cantik itu adalah istrinya. Loh iya kan? Lalu sudah dipilih jadi istrinya kok, dipersatukan dalam pernikahan,
maka harusnya yang paling cantik adalah istrinya. Karena itu adalah teman hidup. Ya, nah, mata berkata cukup. Mungkin mau lihat terus, kok cantik ya, dilihat terus, bahaya. Kalau nggak berkata cukup kepada apa yang dilihat, bahaya. Bisa jatuh dalam dosa. Ingat kisahnya siapa saudara? Daud. Daud lihat Batseba, waduh cantik. Pas kebetulan Batseba lagi mandi. Dilihat terus jatuh. Harusnya Daud berkata cukup, stop. Lihat yang lain. Nah, wanita juga begitu, sama saudara. Ya, nggak tahu melihat pria yang tampan atau mungkin melihat belanja. Ya, kebetulan ada promo beli satu gratis satu. Lebih parah lagi kalau beli satu dapat 3. Waduh, kapan dapat kesempatan gini? Langsung diambil semua. Yang promo-promo diambil. Padahal belum tentu dipakai, belum tentu digunakan. Cuma karena tergoda dengan iklan, tergoda dengan promo, diambil. Nah, waktunya berkata, Pak, cukup. Penguasaan diri adalah kemampuan seseorang berkata cukup. Baik dalam soal makan, baik dalam soal melihat pandangan, baik dalam soal berkata, ngomong. Ya, karena kita berkata, lidah itu sesuatu yang buas, yang tidak terkendalikan. Itu Bapak Ibu bisa baca di Yakobus pasal yang ketiga. Jadi lidah buas itu bukan cuma orang-orang tertentu. Semua manusia lidahnya itu buas. Orang yang mampu mengendalikan, menguasai perkataan atau lidahnya, dia adalah orang yang sempurna. Kalau mau jujur ditanya, siapa orang yang sudah sempurna? Kalau mau jujur, tidak ada orang yang berani menjawab, sudah Pak. Saya pun kalau ditanya, masih jauh. Belum. Saya juga sedang belajar. Ada kalanya jatuh, ada kalanya salah, ada kalanya keliru. Belajar lagi, bangkit lagi, bangun lagi, belajar lagi. Namanya masih belum sempurna. Orang yang biasa bisa menguasai lidah atau perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Jadi dengan kata lain, tidak ada orang yang bisa menguasai perkataannya dengan perfect, tidak ada. Masih bisa miss, masih bisa keliru. Nah ini karena itu lidah atau perkataan ini mesti dijaga. Ada kalanya kita mesti ngomong cukup. Sama siapa? Sama lidah kita. Ada kalanya kita berkata cukup. Sudah diem aja. Di dalam banyak berkata-kata banyak kesalahan. Semakin banyak ngomong, kemungkinan atau potensi untuk salah semakin banyak. Tapi semakin banyak diam, kemungkinan salah berkata-kata semakin kecil, semakin sedikit. Kalau tidak ngomong, ya tidak salah dalam berkata-kata, karena tidak ngomong. Kalau kita berkata orang bodoh pun akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Jadi kalau ada orang tidak terlalu pandai, tidak apa, supaya tidak kentoros gimana? Ya, saya biasanya kalau ada dalam satu kumpulan orang-orang yang pinter-pinter, ya, yang banyak tahu tentang ekonomi, perdagangan, mereka cerita, saya cuma diem aja, tidak berani komen apa-apa. Karena apa? Saya tidak ngerti banyak tentang perdagangan dan perekonomian. Kalau saya komen, saya takut nanti saya jadi malah kelihatan bodohnya, kelihatan gobloknya. Lo nggak ngerti kok komen, nggak ngerti kok ngomong, ya wis diem di daerah lain. Yang lain cerita, oh ekonomi Indonesia begini, oh ada perang dagang, tarif di Amerika itu dinaikkan atau apa, itu kita dengar aja. Ya madu-madu aja. Orang lain pikir madu-madu, pinter orang ini ya. Padahal nggak ngerti suami. Lagi bingung, lagi mencerna yang didengar. Tapi tidak apa, lebih baik diem daripada ngomong tapi keliru, maaf, kelihatan bodohnya, kelihatan gobloknya, ya sudah jangan. Tapi kalau tahu ya tidak apa, ngomong tapi ngomong seperlunya, ngomong secukupnya. Ini menguasai dalam perkataan, ya. Jadi kita perlu belajar untuk menguasai diri.
menguasai diri itu kemampuan seseorang berkata cukup. Nah, menguasai diri ini adalah awal dari penyangkalan diri. Karena penyangkalan diri itu adalah kemampuan seseorang berkata tidak. Sekali lagi ya, kalau penguasaan diri, kemampuan seseorang berkata cukup, enough. Tapi kalau penyangkalan diri, kemampuan seseorang berkata tidak. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Kalau penguasaan diri cuma cukup, tapi kalau penyangkalan diri tidak. Berkata tidak kepada siapa? Berkata tidak kepada diri sendiri. Itu penyangkalan diri. Sekali lagi, berkata tidak kepada siapa? Berkata tidak kepada diri sendiri. Ketika ada keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, langsung kita menyangkal diri, kita berkata tidak. Itu namanya menyangkal diri. Ya. Baru bisa menyangkal diri kalau sudah belajar menguasai diri. Tidak akan pernah bisa menyangkal diri kalau tidak pernah belajar menguasai diri. Ya, jadi ayo kita belajar menguasai diri dulu, supaya kalau bisa belajar menguasai diri, baru bisa lanjut menyangkal diri. Bukan hanya sekedar berkata cukup, tapi berkata tidak kepada apa atau hal-hal yang Tuhan tidak sukai, hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita berkata tidak. Saya tidak akan lakukan. Meskipun itu saya ingin, meskipun itu ada di hati pikiran saya, tapi karena Tuhan melarang, maka saya berkata tidak. Itu menyangkal diri. Ya, bukan hal yang mudah. Karena Pak, keinginan itu biasanya menjadi begitu kuat, dan banyak orang suka memuaskan keinginannya. Sekali lagi, menyangkal diri bukan hal yang mudah, karena melawan keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan. Keinginan itu biasanya bicara begitu kuat. Keinginan itu biasanya begitu menguasai manusia. Ingat Hawa jatuh dalam dosa karena ketika ngomong-ngomong dengan ular yang dikuasai oleh setan, ular memancing keinginan Hawa, ditunjukkan tentang buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Buah ini sedap, buah ini memberi pengertian, buah ini menarik hati. Wah, keinginan Hawa tergoda, keinginan Hawa tergelitik sampai pada puncaknya. Hawa tidak bisa menahan keinginannya. Buah itu diambil, dimakan. Hawa gagal untuk menyangkal diri. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan dimakan. Kalau dimakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Aturan dari Tuhan sudah jelas, tapi keinginan hati berbicara lebih kuat. Keinginan hati berpengaruh lebih kuat, sehingga akhirnya firman Tuhan diterjang. Kehendak Tuhan dilawan, karena keinginan hati sudah terlalu kuat menguasai seseorang. Nah, menyangkal diri, kemampuan seseorang bisa berkata tidak, bukan kepada orang lain, tapi berkata tidak kepada dirinya sendiri. Tidak kepada keinginannya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ketaatan adalah bukti seseorang bisa menyangkal diri. Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kalau kita tidak mampu menyangkal diri? Tidak akan bisa, saudara. Kita baru bisa taat kepada firman Tuhan kalau kita bisa belajar untuk menyangkal diri, melawan keinginan diri yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tentu ini dituntut pengorbanan, pasti korban pikiran,
korban perasaan, korban hati, pasti loh ada pengorbanan. Kalau menyangkal diri tidak ada pengorbanan, itu bukan menyangkal diri, itu memuaskan diri. Kalau memuaskan diri tidak perlu pengorbanan. Tapi kalau menyangkal diri sangat membutuhkan pengorbanan. Karena itulah menyangkal diri pasti sakit secara daging, pasti sakit, pasti itu. Siapapun, termasuk kami yang hamba Tuhan sama, karena kami juga masih punya daging, saya bilang, punya keinginan daging. Kalau menyangkal diri itu sakit, sakit. Daging ini sakit, ya. Ketika hati punya keinginan sesuatu, tapi firman Tuhan berkata tidak boleh, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita harus berkata tidak kepada keinginan diri kita. Aduh sakit, saudara. Karena itu melawan keinginan diri sendiri. Dituntut, dibutuhkan pengorbanan. Orang yang mau menyangkal diri berarti dia menyerahkan kendali hidupnya. Sekali lagi, dia menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Yang mengendalikan hidupnya, yang mengontrol hidupnya, yang mengatur hidupnya adalah Tuhan dan bukan dirinya. Yang jadi center, yang jadi pusat dalam hidupnya adalah Tuhan dan bukan dirinya. Itu orang yang menyangkal diri. Tapi kalau orang yang tidak mau menyangkal diri, dia tidak bisa menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan, tidak bisa. Tidak mau, waduh, terkekang, tidak bebas, banyak larangan, tidak enak. Dia tidak mau menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Ya akhirnya dia tidak bisa taat. Dia tidak bisa berserah penuh kepada Tuhan. Tidak bisa. Karena apa? Tidak mau menyangkal diri. Ya, jadi ini yang kedua, kita belajar. Apa arti penyangkalan diri? Ternyata penyangkalan diri itu kemampuan seseorang untuk berkata tidak kepada keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, kita tahu kehendak Tuhan, meskipun kita ingin, tapi karena bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita berkata kepada diri kita, tidak. Itulah penyangkalan diri. Dibutuhkan pengorbanan. Tetapi itulah penyangkalan diri. Orang yang menyangkal diri berarti dia bisa menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Tuhan jadi center, jadi pusat dalam hidupnya. Orang yang seperti ini mampu berserah penuh kepada Tuhan karena dia bisa menyangkal diri. Diawali dengan menguasai diri, lalu baru lanjut menyangkal diri. Karena menguasai diri, kemampuan berkata cukup. Tapi kalau menyangkal diri, kemampuan berkata tidak kepada keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Pertanyaan, kapan harus menyangkal diri? Kalau yang pertama, mengapa harus menyangkal diri? Jawabannya, karena itu adalah syarat pengikut Tuhan. Kalau tidak mau menyangkal diri, tidak bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus, tidak bisa. Yang kedua, apa arti penyangkalan diri? Penyangkalan diri adalah kemampuan seseorang berkata tidak kepada keinginan dirinya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kapan harus menyangkal diri? Nah kembali, kalau Bapak Ibu lihat di Lukas 9 tadi, yang kita baca Lukas 9 ayat yang ke-23, dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang ketiga, kapan seorang umat Tuhan harus menyangkal diri? Jawabannya adalah penyangkalan diri dilakukan
setiap hari. Setiap hari. Bahkan setiap waktu. Karena apa? Diri kita ini punya keinginan. Keinginan itu biasanya tidak muncul sebulan sekali, setahun sekali. Enggak. Keinginan itu muncul sering kali. Dalam satu hari, seseorang itu bisa punya keinginan sampai puluhan bahkan ratusan kali. Ya, saya ingat dulu lagunya film anak-anak katanya, aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah, ingin kan? Inginnya banyak tuh. Kalau ditanya mulai dari bangun pagi, wah inginnya banyak. Ini hari Minggu, aku ingin jalan-jalan. Tapi ingat, oh iya, mesti pergi ke rumah Tuhan, pergi ke gereja, menyangkal diri. Kalau mau jalan-jalan nanti siang, pulang ke gereja, aku pergi dulu ke rumah Tuhan, aku beribadah dulu, aku cari Tuhan. Nah ini menyangkal diri, ya latihan sederhana menyangkal diri. Ya, kalau keinginan diri mungkin lebih enak jalan-jalan, keinginan diri mungkin lebih enak istirahat di rumah. Senin sampai Sabtu 6 hari kerja, capek Pak. Ya, tapi kan belum jijak loh Sob, ya. Capek itu kan 18. Belum jijak itu 20, belum baru capek. Nah, capek Pak. Nah ini kalau keinginan diri capek, aduh di rumah saja, istirahat, tidur lebih lama, ya. Tapi terus ingat, oh iya ya mesti pergi ke rumah Tuhan hari ini, bangun, ya, datang ke rumah Tuhan, menyangkal diri, melawan keinginan diri untuk melanjutkan tidur. Nanti pulang dari gereja, makan dulu, tidur lagi ya silakan. Ya, mungkin memang butuh istirahat ya oke. Kecuali kalau sakit ya, nah, kalau sakit perkecualian. Tapi kalau udah sakit ya, kenapa kita tidak datang ke rumah Tuhan? Ya, nah ini salah satu bentuk penyangkalan diri demi mengikuti kehendak Tuhan, melawan keinginan diri sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Penyangkalan diri dilakukan setiap hari, setiap waktu, bahkan dilakukan secara terus-menerus. Karena keinginan kita itu banyak. Setiap waktu itu bisa muncul keinginan. Begitu muncul keinginan, dicocokkan dengan firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, atau tidak sesuai kehendak Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau keinginan kita sesuai firman Tuhan, oke. Tapi itu pun harus pada waktunya Tuhan, jangan terburu-buru. Karena Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Tapi kalau keinginan kita bertentangan dengan firman Tuhan, langsung kita berkata tidak, menyangkal. Ya, setiap waktu, setiap hari, terus-menerus kita belajar untuk menyangkal diri. Penyangkalan diri diberikan teladan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi. Waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, yang sebentar kita akan memperingati Jumat besok di tempat ini ada ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus atau ibadah Jumat Agung. Ya, kalau kata Jumat Agung bukan berarti Jumatnya yang agung, enggak. Jumat itu ya biasa. Yang agung itu karya kematian Tuhan Yesus, itu yang agung. Banyak orang salah mikir, waduh yang agung Jumatnya, enggak sob. Jumatnya ya Jumat biasa. Yang agung itu kematian Tuhan Yesusnya, itu yang agung. Nah, diundang Bapak Saudara bisa hadir bersama-sama ya dalam ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus. Ibadah Jumat Agung hari Jumat besok ini ya. Dilihat kalender juga merah, tanggalan merah, kerjaan libur. Nah, mengundang Bapak Saudara bisa hadir bersama-sama ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus Jumat Agung ya, hari Jumat. Jamnya sama, tetap jam 9 pagi di tempat ini disertai dengan perjamuan kudus. Ya, kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Jumat Agung dan juga mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Nah, saat menjelang Tuhan Yesus mati, sebelum ditangkap, Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Dalam doanya tentu Bapak Ibu sudah tahu, jika sekiranya mungkin,
cawan ini lalu daripada. Maksudnya, secara manusia, secara daging, karena Tuhan Yesus waktu itu mengenakan tubuh manusia. Ya secara manusia, Tuhan Yesus merasa sangat berat, harus mati di atas kayu salib menanggung dosa manusia. Itu sangat berat. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kalau boleh, cawan ini lalu daripada. Itu keinginan hati Tuhan Yesus secara manusia, karena mengenakan tubuh manusia. Tapi luar biasa, kalimat doa itu belum titik, ada koma. Komanya apa? Dilanjut dengan kata, tetapi dialah bukan kehendakmu yang jadi, kehendak Tuhan, kehendak Allah, kehendak Bapa yang jadi. Berserah. Ini namanya menyangkal diri. Dan akhirnya benar, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Bukan karena Tuhan tidak berdaya, enggak bisa. Kalau Tuhan Yesus mau melawan, bisa. Melawan orang-orang yang mau menangkap, melawan orang-orang yang mau menyiksa, menyalibkan Tuhan Yesus. Bisa kalau Tuhan melawan, bisa. Tapi Tuhan tidak melawan, Tuhan menyerahkan dirinya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Itu bukti penyangkalan diri dari Tuhan Yesus secara manusia, menjadi teladan buat setiap kita umat Tuhan. Bagian terakhir, bagaimana supaya kita bisa menyangkal diri? Nah, ini pertanyaan ya. Aduh Pak, menyangkal diri itu ternyata berat ya. Memang betul, secara daging berat, betul. Tapi firman Tuhan berkata harus menyangkal diri supaya jadi pengikut Kristus. Nah, bagaimana supaya bisa menyangkal diri? Yang pertama, berdoa minta kekuatan Roh Kudus. Berdoa minta kekuatan Roh Kudus. Kalau tidak dimampukan oleh Roh Kudus, sulit, tidak bisa menyangkal diri. Karena kecenderungan manusia itu memuaskan keinginan diri sendiri. Minta, berdoa minta kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk bisa menguasai diri lalu menyangkal. Ya, awalnya menguasai diri lalu menyangkal. Yang kedua, bagaimana supaya bisa menyangkal diri? Kalau sudah berdoa minta kekuatan Roh Kudus, yang kedua belajar, berlatih. Semakin kita sering belajar, semakin kita sering berlatih, semakin bisa. Tapi kalau tidak mau belajar, tidak mau berlatih, tidak akan pernah bisa. Apapun ya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya di dunia ini belajar, apapun yang kita sering belajar, itu semakin bisa. Tapi semakin tidak mau belajar, ya semakin tidak bisa. Menyangkal diri juga sama. Saya sedang belajar menyangkal diri. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama belajar menyangkal diri. Karena menyangkal diri perlu dilatih, perlu kita belajar, perlu dibiasakan. Belum sempurna, bisa jatuh, bisa bangkit lagi, bangun lagi, belajar lagi. Namanya masih belajar. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya bisa menyangkal diri? Miliki komitmen, miliki ketetapan hati, miliki niat. Ya, punya komitmen atau kata lainnya ketetapan hati atau kata lainnya niat. Ada satu ungkapan berkata, di mana ada kemauan, di mana ada niat, di mana ada ketetapan hati, di situ pasti ada jalan. Itu orang dunia saja bisa ngomong gitu loh. Orang dunia itu bisa ngomong gitu, yang tidak kenal Tuhan itu bisa ngomong. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada niat, di situ ada jalan. Orang dunia saja bisa ngomong gitu. Nah, kita umat Tuhan sudah diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang memiliki niat, memiliki kemauan, memiliki ketetapan hati, memiliki komitmen. Saya mau belajar untuk menyangkal diri. Nah, dilatih, punya komitmen.
punya ketetapan, punya niat. Di mana ada niat, ada kemauan, ada komitmen, ada ketetapan, di situ ada janji. Semakin komitmennya kuat, semakin kita bisa belajar lebih lagi menyangkal diri. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberi pengertian kepada setiap kita. Memang ini sesuatu yang tidak populer, ini sesuatu yang tidak disukai oleh umat Tuhan, tapi ini justru adalah puncak kekristenan. Karena puncak kekristenan itu adalah ketika seorang umat Tuhan bisa berkata tidak kepada keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan firman. Itulah penyangkalan diri. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat, sebagai center hidup kita. Biarlah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kita belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itulah penyangkalan diri. Kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian yang kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari kita bersama katakan Kaulah
Tuhan, di mana kami rindu belajar untuk semakin mengasihi, rindu belajar untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu menjadikan Engkau sebagai segala-galanya dalam hidup kami. Pusat hidup kami, senter hidup kami adalah Tuhan Yesus. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Kami belajar untuk taat. Kami belajar untuk berserah penuh kepada Engkau Tuhan yang memiliki hidup kami. Itulah sebabnya kami perlu belajar untuk menyangkal diri. Kemampuan untuk berkata tidak kepada keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima tentang penyangkalan diri. Memang ini sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan secara keinginan daging manusia. Tetapi ini adalah syarat untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Mampukan kami ya Roh Kudus, kami mau belajar, kami mau berlatih, dan kami juga mau memiliki kemauan, niat, ketetapan hati untuk berlatih dan belajar menguasai diri, lalu dilanjutkan dengan menyangkal diri demi untuk taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Engkau berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau menjamin, Engkau menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Itu janji-Mu. Kami pegang, kami percaya akan janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Bapak setia hadi. Teman-teman seiman yang lain yang sakit, lewat tempat ini kami satukan hati dan iman kami. Bila kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang susah Tuhan hiburkan. Oh, mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh untuk menanti-nantikan Tuhan, diberi kekuatan yang baru dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, karena Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan semakin memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula ibadah-ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus di hari Jumat dan hari Minggu yang akan datang. Gerakkan hati setiap umat-Mu untuk boleh bersama-sama hadir. Kami mau belajar untuk menyangkal diri. Kami mau belajar untuk membawa hati dan diri kami mendekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan. Daripada Tuhan datang keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke aktivitas kami. Kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekali.